sembuh. Ya. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ikuti musiknya ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Jadi, kuharapkan nanti anak-anak ibu semuanya perhatikan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak ibu dapat menyusun langkah-langkah atau instruksi logis dalam menyelesaikan masalah terkait sistem pencernaan manusia. Yang kedua, nanti diharapkan anak-anak ibu dapat menggunakan prinsip algoritma berpikir komputasional untuk menggambarkan bagaimana proses pencernaan. Nah, yang ketiga, diharapkan nanti anak-anak ibu dapat berkolaborasi, bekerja sama dalam menyusun dan menjalankan simulasi kegiatan secara aktif dan menyenangkan. Nah, yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu menunjukkan kolaborasi dan kreativitas dalam kerja kelompok. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, anak-anak ibu masih ingat lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Sekarang kita apakan? Kita sama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Tepuk semangat masih ingat? Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, sereng. Semangat ya. Nah, tadi ibu sudah sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah konsep berpikir komputasional, algoritma urutan logis, dan pemecahan masalah. Jadi nanti kita belajar bagaimana urutan makanan yang kita cerna itu mulai
bikin anak-anak itu nanti menirukan bagaimana mulut mengunyah makanan, ya. Kemudian masuk ke kerongkongan. Nanti kita praktekkan sama-sama ya. Nah, sebelum itu ini ada gambar organ pencernaan kita. Yang pertama gambar apa? Mulut ini gunanya untuk apa? Dia adalah organ pertama yang digunakan untuk mengunyah. Ini masukkan ke dalam makanannya, masukkan ke dalam mulut. Kemudian di dalam mulut itu nanti terjadi apa? Ada gigi yang membantu menghancurkan makanan. Kemudian ada kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini biasanya terjadi yang namanya gerakan peristaltik yang mendorong makanan masuk ke lambung. Ini ya bentuk lambung kita. Kemudian dari lambung nanti ada enzim yang membantu pencernaan kita dan menuju ke usus halus. Di usus halus ini apa fungsi usus halusnya? Disitulah makanan kita dicerna ya, dan diambil sari-sari makanan-makanan kita itu masuk ke usus besar, disaringlah sari-sari makanan tadi, kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, inilah ya sistem pencernaan manusia itu adalah rangkaian organ yang memproses makanan untuk memecahnya menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan di dalam tubuh. Nah, ini ya. Nah, sebelumnya coba anak-anak ibu perhatikan dulu video ini. Perhatikan videonya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya gitu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis itu Lambung ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah penton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak.
Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Lanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi enak. Nah, anak-anak udah lihat kan tadi? Udah tahu fungsinya masing-masing? Nah, coba ibu mau tanya, tadi fungsi mulut untuk apa? Untuk mengunyah makanan dan mencampurnya dengan air liur. Kemudian kerongkongan apa tadi fungsinya? Menyalurkan makanan ke lambung. Bagaimana cara dia menyalurkan makanan ke lambung tadi? Dengan gerakan peristal. Jadi nanti kalian mempraktekkan bagaimana makanan itu diproses di dalam organ pencernaan kita. Nanti ibu berikan kartu ini. Kan tadi ibu bilang nanti dijadi kamu ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ini karena dulunya udah berkelompok, kita bagi aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ini ada kartu alur pencernaan makanan pada manusia. Jadi nanti kamu berperan. Yang satu berperan sebagai mulut, kemudian berperan sebagai kerongkongan, berperan sebagai lambung, dan usus halus, usus besar, dan anus. Jadi nanti anak-anak ibu ini juga ada
Nah, itu contohnya kayak gitu lagi ya. Ya. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, cepat. Dikunyah. Dah, lanjut instruksinya. Berjalan lurus 3 langkah ke depan. Ke sana. Tuh, 2, 3. Sisa makanan dibuang, lompat lagi sekali lagi. Nah, sisa makanan dibuang. Ya. Sudah dipraktekkan Bu, instruksi yang sudah dibuat. Nah, sekarang ini ada LKPD yang harus kamu kerjakan berkelompok, ya. Kerjakan secara berkelompok. Tulis namanya. Tulis namanya, kerjakan itu. Ini tugasnya. Oh, nama peserta didiknya siapa? Sama kayak semua. Enggak, dia satu aja, satu kelompok. Aku ini kedua loh. Itu kan Iya, maksudnya ada kelompok ya. Yang satu kan sebenarnya. Zaki. Ada di lembaran kedua. Dikit sama kelompoknya loh. Dikit sama kelompok orang-orang loh.
Siapa yang mau membacakan ke depan? Ayo. Perwakilan aja. Nah, yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan. Untuk yang pada yang lain. Nah, kelompok satu lagi. Ada yang beda? Sama semua? Sama ya, ada tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Kesimpulannya apa? Melalui kegiatan kita hari ini, kita dapat menyusun instruksi logis menggunakan prinsip berpikir komputasional berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Melalui kegiatan bermain peran dan simulasi jalur makanan, dalam kamu mampu memahami proses pencernaan secara runtut dengan cara yang menyenangkan serta menunjukkan kreativitas dalam mempresentasikannya. Seperti tadi ya, anak-anak ibu berani mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, aktivitas ini dapat membantu anak-anak ibu belajar menjadi lebih aktif, terus memahami konsep secara mendalam, kemudian mengaitkan pembelajaran IPAS dengan keterampilan berpikir komputasional. Nah, selanjutnya refleksi kita hari ini, bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mengikuti permainan rute pencernaan tadi? Bagaimana? Senang? Iya. Nanti kita buat lagi ya permainan-permainan yang lainnya. Kemudian, bagaimana kegiatan ini menurut kamu, menyenangkan atau tidak? Apa kesulitannya? Apa kesulitan kamu tadi? Ada yang sulit? Ada yang sulit? Ya. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita pelajari pelajaran berikutnya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa bertanya sama ibu dan akhirnya nanti dikumpulkan ya. Akhirnya nanti dikumpulkan lagi. Dan siap-siap. Ya,